Sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini Rabu 31 Mei 2023 berjudul Ketidakpercayaan adalah kesia-siaan hidup. Sahabat Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Mei. Tentunya kalau kita renungkan, kita memasuki tahun 2023, kita merasa bahwa 2023 tahun yang begitu dengan misteri ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2023. Tetapi sahabat Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu ya, dengan memiliki prinsip bisa dilewati, tidak terasa kita hari ini sudah berada di penghujung bulan Mei dan besok hari, kalau Tuhan masih beri kita kesempatan, kita masuk di bulan Juni, sahabat Bapak Ibu. Sahabat Bapak Ibu, ayat Alkitab hari ini ya dalam New Chapter Message terdapat dalam Matius 17 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Sahabat Bapak Ibu, percaya atau tidak, hari demi hari terus berlalu. Tetapi semakin percayanya kita membawa hidup kita menjadi semakin berkualitas, sahabat Bapak Ibu. Ketidakpercayaan justru adalah kesia-siaan kita hidup. Percuma kita hidup, kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sia-sia. Dan sahabat Bapak Ibu, barusan kita baca dalam Matius 17 ayat yang ke-17, ada perkataan Yesus. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Saat itu Yesus sementara mencela orang banyak yang ada di sekelilingnya, termasuk ahli Taurat. Dan perkataan hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat itu ditujukan kepada murid-muridnya. Sorry sahabat Bapak Ibu. Perkataan hai kamu yang tidak percaya dan yang sesat itu tidak ditujukan. Sekali lagi, tidak ditujukan kepada murid-muridnya. Karena kegagalan murid-muridnya menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan. Tetapi perkataan tersebut sebenarnya ditujukan kepada orang banyak. Dan mungkin secara khusus kepada ahli-ahli Taurat. Yang disebutkan juga dalam Markus 4:9. Jadi yang juga disebutkan dalam Markus 9 ayat yang ke-14. Yang tampaknya saat itu ahli Taurat menghina murid-murid yang saat itu ada dalam masalah pelik. Yaitu apa? Mereka gagal menyembuhkan seorang anak yang sakit ayan. Nah, kita perlu menyadari bahwa Kristus sendiri tidak dapat mengadakan banyak pekerjaan besar di antara orang-orang yang tidak mau percaya. Begitu pula dengan yang dilakukan murid-murid Kristus saat itu. Bagi orang yang tidak percaya, maka tidak akan terjadi mujizat kesembuhan saat itu. Termasuk karena ketidakpercayaan mereka juga, maka seorang anak yang sakit ayan tidak menerima mujizat kesembuhan. Nah, di sini sekali lagi karena ketidakpercayaan angkatan inilah sehingga mereka tidak dapat memperoleh berkat-berkat dari Allah yang seharusnya menjadi bagian bagi mereka. Ini juga bukan hanya berbicara sahabat Bapak Ibu berkat-berkat lahiriah. Bukan hanya sekedar berkat-berkat lahiriah. Tetapi di dalamnya termasuk yang berkaitan dengan pertumbuhan manusia batinia kita. Yang membawa hidup kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa. Karena sahabat Bapak Ibu maaf, nilai kekristenan kita saat ini maaf begitu murahan. Kita bisa melihat justru orang lain ya, hidupnya masih lebih baik dalam tanda kutip, bukan secara materi, bukan. Lebih baik memperlakukan orang lain. Lebih baik mengasihi orang lain ketimbang kita yang adalah pengikut Kristus yang sejatinya mengajarkan kasih itu sendiri. Ya.
Kita seringkali lebih mau percaya Tuhan untuk mengadakan hal-hal yang spektakuler. Bukan tidak salah, sahabat Bapak Ibu. Tetapi bukan juga benar. Karena hal-hal yang spektakuler adalah awal bagaimana kita ya yang tidak percaya agar menjadi percaya, selanjutnya percaya kita terus bertumbuh. Perhatikan sahabat Bapak Ibu, orang-orang yang tidak percaya akan menjadi sesat. Dan rupa-rupa kesesatan itu sungguh mendatangkan dosa. Iman adalah persetujuan dengan Allah atau penundukan terhadap seluruh kehendak Allah. Tetapi ketidakpercayaan adalah perlawanan dan pertentangan terhadap kehendak Allah. Dan perlu kita sadari bahwa bangsa Israel zaman dulu yang sesat karena mereka tidak percaya. Bukan hanya tidak percaya, bengkok hati. Karena dalam diri mereka tidak ada kesetiaan. Hanya sekedar mengejar hal-hal yang spektakuler. Tetapi tidak mau membangun kesetiaan dengan Allah Bapa. Sehingga kita yang hidup dalam perjanjian baru, zaman anugerah, jangan kita mengulang hal yang serupa. Dan pagi hari ini kita disadarkan agar kita dapat berjuang untuk memiliki percaya yang benar dengan dinyatakan melalui gaya hidup atau karakter yang semakin seperti Kristus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Karena ketidakpercayaan sekali lagi adalah kesia-siaan hidup. Dan hal tersebut membuat kita menjadi sesat atau salah jalan, sahabat Bapak Ibu. Untuk itu mari kita mau berjuang. Mari kita mau berjuang untuk tetap percaya. Sekalipun seringkali ya, Tuhan diam. Dengan demikian Tuhan sementara menyatakan kasih karunia. Kita masuk dalam proses didikan Tuhan.